Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, kajian di dalam kitab Akhlaqul lil Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menjalankan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian yang kedua dari bab haya atau sifat malu, yang mana beliau menjelaskan kepada kita wal haya'u yanqasimu ila thalathati aqsamin, haya'uka minallahi ta'ala wa haya'uka minan nasi wa haya'uka min nafsik. Haya atau sifat malu di sini dibagi menjadi tiga, yang mana ada kalanya malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan malu kita terhadap orang lain atau semua manusia. Wa haya'uka min nafsik, dan rasa malu kita terhadap diri kita sendiri. Maka beliau menjelaskan di sini, fa amma haya'uka minallahi ta'ala fayakunu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Adapun rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita laksanakan dengan bimtithali awamirihi, melaksanakan atau menjalankan segala perintahnya, wajtinabi nawahi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Maka ketahuilah, bagi seseorang yang mampu untuk menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah seseorang tersebut memiliki rasa malu yang sangat kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan memiliki sifat malu tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya'i. Malulah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, pesan Kanjeng Nabi Muhammad, malulah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Faqila ya Rasulullah, fa kaifa nastahyi minallahi haqqal haya'. Ya. Maka kemudian salah seorang dari sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami ini dapat memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa malu? Qala man hafidhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa taraka zinatal hayatid dunya wa dzakaral maut wal bila faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya'i. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man hafidhar ra'sa wa ma wa'a, barang siapa yang menjaga kepala dan apa yang dikandungnya atau isi kepala kita, menjaga kepala kita dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga isi pikiran kita dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal batna wa ma hawa, dan menjaga perut kita, wa ma hawa, dan apa yang ada di dalamnya, yaitu adalah makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita, menjaga perut kita dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga isinya maksudnya adalah menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidaklah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita melainkan makanan-makanan yang bersifat halal. Wa taraka zinatal hayatid dunya, dan meninggalkan gemerlap dunia, ya, gemerlap kehidupan dunia. Seperti halnya ketika adzan berkumandang sedangkan kita disibukkan dalam mengurus dunia, maka ketika kita meninggalkan
urusan-urusan dunia untuk memenuhi memenuhi panggilan adzan tadi itu, maka kita termasuk dalam kategori wa taraka zinatal hayatid dunya wa dzakaral mauta wal bila. Begitu juga dengan mengingat kematian wal bila dan kehancuran, ya, bahwa ketika kita mengingat kepada kematian, bahwasanya kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang lain setelah kehidupan kita di alam dunia, maka ketahuilah, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya. Maka orang tersebut telah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu beliau menjelaskan di sini, wa hadzal haya'u thamaratu quwwatil imani wal yakin. Adapun sifat malu, rasa malu yang seperti ini adalah buah daripada kekuatan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman kita kuat, keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah yang namanya sifat al-haya atau rasa malu. Walidzalika warada fil hadithi. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis, qillatul haya'i kufrun. Sedikitnya rasa malu terhadap di dalam seseorang itu merupakan kufrun, ya. Maksudnya adalah lemahnya iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u nidhamul iman. Rasa malu adalah merupakan ikatan daripada iman. Ya, fa idzan halla nidhamu syai' tabaddada ma fihi wa tafarraqa. Ibaratkan iman itu adalah ada yang mengikatnya, ada yang mengikat iman tersebut di dalam diri kita, dan ikatan yang mengikat iman tersebut di dalam diri kita adalah rasa malu. Maka dikatakan fa idzan halla nidhamu syai', jika ikatan suatu benda terlepas, maka apa yang terjadi? Tabaddada ma fihi wa tafarraqa. Berantakanlah dan bercerai-berailah segala isinya. Maka dari itu dikatakan orang yang tidak memiliki rasa malu, berantakan pula imannya. Nas'alullaha ma'as salamah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah wa amma haya'uka minan nas. Adapun rasa malu kita terhadap manusia atau orang lain, ya. Dengan apa caranya? Fabi anta gudda basaraka amma la yahillu laka minhum. Ya, dengan menutup pandangan kita, menutup mata kita dari segala sesuatu yang tidak dihalalkan bagi kita untuk melihatnya terhadap mereka, ya. Alias kurangi pandangan kita terhadap orang lain, terlebih bagi mereka yang tidak dihalalkan untuk melihatnya, yang bukan mahram kita. Ya, fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, la'anallahu an-nadhira wal mandhura lahu. Ya, Allah melaknat orang yang melihat dan orang yang dilihat. Maksudnya orang yang melihatkan, sebagai contoh orang yang melihatkan auratnya, kemudian orang yang melihat aurat orang lain, maka hal tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'il hakimun anil fasik. Ada seorang yang bijaksana, seorang yang hakim. Orang bijaksana ini tadi ditanya tentang siapakah orang yang fasik itu. Faqala, orang fasik itu adalah alladzi la yaghuddu basarahu an abwabin nasi wa auratihim. Ya, orang fasik adalah orang yang tidak menahan, tidak menutup pandangannya an abwabin nas, dari pintu-pintu rumahnya orang lain, wa auratihim, dan auratnya mereka. Yaitu adalah seperti halnya kita yang terlalu kepo dengan segala isi dari rumah orang lain, atau terlebih dari aurat-auratnya mereka. Maka hal tersebut merupakan sifat yang fasik. Kemudian di antara rasa malu kita terhadap orang lain adalah wa anta takhallaqa ma'ahum bil akhlaqil hasanah wa la tu'dhihim bil akhlaqis sayyi'ah. Hendaknya kita berbudi luhur kepada mereka, berakhlak dengan akhlak yang baik,
Wala tu'dzihim bil akhlaqil hasanah, dan janganlah sesekali menyakiti mereka dengan akhlak yang buruk. Ya. Contohnya seperti wala ta'mala amamahum syai'an minal ma'asi awil 'adatil qabihati. Hendaknya bagi kita untuk tidak melaksanakan perkara-perkara yang bersifat maksiat di hadapan mereka. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita laksanakan di hadapan mereka. Maka ketahuilah hal tersebut termasuk sesuatu yang tidak suatu pekerjaan yang bersifat tidak memiliki rasa malu. Wala tatakallama indahum bikalamin ghairi laik fadlan 'anil kalamil badhi. Ya, hendaknya juga bagi kita untuk tidak berbicara terhadap mereka dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak layak. Fadlan 'anil kalamil badhi, terlebih dengan ucapan-ucapan yang jorok. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi berpesan kepada kita, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk dalam dari iman. Wal imanu fil jannah, dan iman tersebut tempatnya di dalam surga. Wal bada'u minal jafa, ya, lisan yang jorok termasuk dari al-jafa atau akhlak yang buruk. Wal jafa'u finnar, dan adapun jafa tadi itu berada di neraka. Wa antadharu amamahum bimadharin jamilin fi umurika kulliha, dan termasuk haya kita, rasa malu kita terhadap orang lain adalah menampakkan dengan penampilan yang baik di hadapan mereka di segala atau seluruh perkara kita. Wa tuhafidhu ala sum'atikal hasanah, dan hendaknya bagi kita untuk menjaga citra yang baik di hadapan mereka. Kaila yungqala angka amrun qabihun, ya, agar mereka tidak mudah menceritakan hal yang buruk tentang diri kita. Misalkan seperti halnya kita yang selalu berusaha menjaga citra kita di hadapan mereka, di hadapan orang lain, maka ketahuilah orang lain tersebut tidak memiliki celah untuk menceritakan hal buruk tentang kita. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, min taqwallahi ittiqaun nas, di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut terhadap manusia. Maksudnya takut terhadap manusia adalah bukan kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakutan kita dalam berbuat buruk, dalam berbuat maksiat di hadapan orang lain, itu merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu kita yang bermanfaat. Wallahul musta'an, alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.